Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Rindiani, NIM 34 2018 022, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Sultan Nawawi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah evolusi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat, guys! Dari studi anatomi perbandingan, dapat diketahui bahwa alat-alat fungsional berbagai binatang dapat dibedakan menjadi 2 struktur, yaitu struktur homolog dan struktur analog. Yang pertama, struktur homolog merupakan alat atau organ tubuh yang asal filogenetiknya serta struktur dalamnya pada dasarnya sama, namun memiliki fungsi yang berlainan atau berbeda. Contohnya pada gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Tangan manusia memiliki struktur yang mirip dengan berbagai organ tubuh mamalia lain, seperti kaki depan kucing, sirip paus, dan juga sayap kelelawar. Fungsi organ tubuh dari 3 spesies mamalia selain manusia itu sangat berbeda. Tungkai depan kucing berfungsi untuk berjalan, menangkap mangsanya, meloncat, dan lain sebagainya. Sementara fungsi dari sirip paus juga demikian. Memiliki struktur anatomi yang sangat mirip dengan tangan manusia, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk memegang, hanya bisa digunakan oleh paus untuk berenang. Begitu juga dengan sayap kelelawar yang bisa digunakan untuk terbang, dan tangan manusia yang biasanya digunakan untuk memegang sesuatu. Yang kedua, struktur analog. Analog merupakan alat-alat tubuh yang memiliki bentuk dasar yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi yang konvergen, sehingga mempunyai fungsi yang sama. Atau alat-alat tubuh yang fungsinya sama tetapi asal filogenetik, perkembangan embrional, dan strukturnya berbeda. Contohnya pada gambar berikut. Perhatikan gambar tersebut. Dapat kita lihat terdapat gambar 4 buah sayap, sayap kupu-kupu dan sayap burung. Pada gambar tersebut, dapat kita lihat perbedaan struktur penyusun dari beberapa sayap. Namun, keempat sayap tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama digunakan untuk terbang. Seperti itulah contoh dari struktur analog. Bukti evolusi yang kedua yaitu dilihat dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka akan memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan perkembangan embrio pada gambar berikut, yaitu ada ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Jika dilihat dari gambar tersebut, perkembangan embrio terdapat banyak kesamaan daripada perbedaan. Pada ikan misalnya, kantung insang berkembang menjadi insang. Pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain, seperti saluran eutasius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Embriologi perbandingan seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur, seperti kantung insang, yang menjadi sedemikian berubah pada perkembangan selanjutnya sehingga asal mulanya yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Bukti evolusi yang ketiga yaitu dilihat dari biologi molekuler. Pada biologi molekuler ini, semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Contohnya saja, seperti manusia dan bakteri, memiliki beberapa protein yang sama. Enzim-enzim sitokrom terdapat hampir pada seluruh organisme makhluk hidup. Pada tahun-tahun belakangan, telah diketahui bahwa urutan asam amino yang pasti dalam rantai sitokrom C dan beragam organisme seperti manusia, kelinci, penguin raja, ular gerincing, ikan tuna, ngengat, kapang oncom merah atau neurospora, dan yang lainnya. Terdapatnya gen untuk sitokrom C begitu banyak pada jenis organisme, tidak akan dapat dijelaskan tanpa adanya teori evolusi. Genetic drive merupakan perubahan dalam gen full karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Ada 2 jenis genetic drive. Yang pertama, efek leher botol atau bottleneck effect, dan yang kedua, efek pendiri atau founder effect. Contoh dari efek leher botol ini yaitu adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis.
Gambar-gambar berikut merupakan salah satu efek dari leher botol yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin, alel dengan sifat tertentu yang khas akan hilang. Kemudian, contoh dari efek pendiri atau founder effect. Ketika suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil dan tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Nah, keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya pada daerah tersebut terdapat spesies endemik tersebut. Mutasi merupakan perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen full populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Salah satu contoh mutasi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Down syndrome pada manusia. Down syndrome merupakan kelainan bawaan yang ditandai dengan kumpulan gejala fisik seperti hidung pesek, mata kecil dan sipit, telinga kecil, lidah besar dan perawakan pendek, yang juga disebut trisonomi 21 karena disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom 21 yang berjumlah 3 atau tri yang pada orang normal mempunyai 2. Down syndrome menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Down syndrome pada umumnya 95% disebabkan karena gagalnya pembelahan sel gamet atau sel telur atau sperma pada proses meiosis 1 ataupun meiosis 2, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet. Apabila sel gamet tersebut dibuahi akan menghasilkan bayi dengan kelebihan 1 kromosom 21 atau disebut dengan trisonomi 21. Isolasi prezigot merupakan isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan antar individu yang berbeda spesies. Isolasi prezigot ini terjadi karena adanya isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal. Isolasi ekologi terjadi karena adanya perbedaan habitat, contohnya pada katak pohon dan kodok atau yupo. Yang kedua, isolasi perilaku. Isolasi perilaku jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Nah, dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku atau kebiasaan dari hewan tersebut. Perilaku ini biasanya dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku ini terjadi umumnya pada ikan dan burung. Contohnya, isolasi perilaku pada burung Phriolis victoria jantan dan isolasi pada burung Phrageta minor. Isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi karena adanya perbedaan struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin. Contohnya, pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata yang berfertilisasi secara eksternal. Kemudian, isolasi temporal. Isolasi temporal ini terjadi karena adanya perbedaan waktu kematangan seksual antara jantan dan betina. Contohnya pada Venus radiate yang matang pada awal Februari, sedangkan Venus monicata matang pada akhir April. Isolasi pozigot. Isolasi pozigot mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu atau hibrid yang dihasilkan. Isolasi pozigot ini terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Inviabilitas hibrid dan sterilitas hibrid. Ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan, individu hasil persilangan atau hibrid dapat terbentuk. Namun, biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi atau terjadinya inviabilitas hibrid, atau hibrid yang dihasilkan mandul yang sering kita sebut dengan sterilitas hibrid. Kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi pozigot yang mencegah aliran gen antar spesies. Hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, itik dengan entok, serta banyak contoh lainnya.
Penurunan kualitas hibrid. Terkadang generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika sesama hibrid tersebut dikawinkan sesamanya atau dengan populasi induknya, akan dihasilkan keturunan yang lemah atau steril. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas yang menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Baiklah teman-teman semua, sekian video dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menambah pengetahuan. Saya mohon maaf apabila selama saya menjawab beberapa pertanyaan tersebut terdapat kesalahan atau bahkan ada jawaban yang salah dan keliru. Saya mohon untuk koreksinya, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.